Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta De Pratiwi dengan NIM 2007136 dari kelas 1 EPG SD, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tema menggunakan alat transportasi dengan judul materi mengenal jenis-jenis alat transportasi beserta penggunaannya. Dan indikator dari materi yang akan kita pelajari adalah teman-teman dapat menyebutkan jenis-jenis alat transportasi dan penggunaannya. Dan yang kedua, teman-teman dapat membedakan antara transportasi pribadi dan transportasi umum. Dan yang terakhir, teman-teman dapat memberikan tanggapan terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat transportasi. Tadi adalah tema, judul, dan indikator terkait materi yang akan kita pelajari. Namun untuk memulai pembelajaran dan menyimak video, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah siap untuk menyimak video pembelajaran pada kali ini? Namun, agar teman-teman semangat dalam menyimak video pembelajaran, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat ya dalam menyimak video pembelajaran pada kali ini. Agar teman-teman lebih semangat lagi dalam menerima materi pada kali ini, mungkin kita nyanyi dulu boleh kali ya terkait materi yang akan kita bahas. Yuk nyanyi bersama-sama. Naik pesawat terbang, terbang tinggi, naik perahu layar, terombang ambing. Jika naik bis kota, belok kanan, belok kiri. Jika naik kereta, jes. Jika naik sepeda, goes. Jika naik sepeda motor, brem. Wah, sepertinya teman-teman sudah sangat semangat sekali untuk menyimak video pembelajaran pada kali ini. Kakak mau tanya nih sebelumnya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini pernah menggunakan alat transportasi? Tentu saja pernah ya, karena alat transportasi merupakan kendaraan yang sering kita gunakan setiap hari. Dan alat transportasi apa nih yang sering teman-teman gunakan? Mungkin ada yang sering menggunakan sepeda motor, mobil. Dan sebelumnya teman-teman, apakah sudah tahu definisi mengenai alat transportasi itu apa? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa definisi dari transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Nah, transportasi digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Dan transportasi juga ada yang tergolong transportasi tradisional dan juga transportasi modern. Nah, apa sih transportasi tradisional dan modern itu? Transportasi tradisional adalah kendaraan yang dijalankan dengan menggunakan tenaga manusia ataupun hewan. Alat transportasi ini tidak memerlukan bahan bakar. Contohnya seperti delman, beca, dan masih banyak lagi. Sedangkan transportasi modern adalah transportasi yang dijalankan dengan menggunakan mesin dan juga memerlukan bahan bakar untuk menjalankannya. Contohnya seperti motor, mobil, bus, dan masih banyak lagi. Apakah teman-teman tahu mengenai jenis-jenis dari transportasi? Jenis-jenis dari transportasi yaitu ada 3. Yang pertama ada transportasi darat, transportasi air, dan juga transportasi udara.
Kita mulai dari jenis alat transportasi yang pertama, yaitu transportasi darat. Apa sih transportasi darat itu? Transportasi darat adalah kendaraan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi di darat. Tentu saja, namanya juga alat transportasi di darat. Dan biasanya bisa digunakan di wilayah perumahan, kota, ataupun antar kota. Contoh dari transportasi darat ini yaitu seperti sepeda, delman, sepeda motor, beca, mobil, truk, kereta api, dan masih banyak lagi. Dan prasarana yang digunakan dalam transportasi darat ini adalah jalan raya dan juga rel kereta api untuk kereta. Transportasi darat juga merupakan alat transportasi yang sering kita temui dan sering kita gunakan. Karena kenapa? Transportasi darat merupakan transportasi yang bisa ditempuh tidak lintas pulau dan kemudahannya yang dapat ditemukan di mana saja. Sebelumnya kakak mau tanya nih pada teman-teman, jika teman-teman berangkat ke sekolah biasanya menggunakan kendaraan apa nih untuk berangkat ke sekolah? Tentu saja ya, jika teman-teman berangkat sekolah diantar oleh ayah dan ibu, maka akan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Dan jika teman-teman berangkat sekolah sendiri, maka teman-teman pasti akan menggunakan sepeda. Itulah tadi terkait jenis transportasi di darat. Selanjutnya yaitu terkait transportasi air. Transportasi air adalah kendaraan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi di air. Tentu saja namanya juga transportasi air. Nah, artian air di sini bisa berupa danau, sungai, laut, dan lainnya. Contoh dari alat transportasi air ini adalah seperti rakit, sampan, perahu, kapal, dan masih banyak lagi. Alat transportasi air ini digunakan sebagai penghubung pulau satu dengan pulau lainnya. Dan pada intinya transportasi air ini adalah transportasi yang bisa berjalan di atas air. Nah, teman-teman semua pasti sudah pernah menggunakan transportasi air ini ya. Walaupun teman-teman pernah menggunakannya hanya sekadar untuk berlibur di pantai. Dan yang terakhir adalah transportasi udara. Transportasi udara adalah kendaraan yang bisa digunakan di udara. Transportasi ini juga jika ingin menggunakannya kita harus pergi dulu ke bandara untuk landas dari daratan dan terbang di udara. Contoh alat transportasi udara ini adalah seperti helikopter, pesawat terbang, balon udara, dan masih banyak lagi. Biasanya jika menggunakan transportasi udara ini, perjalanannya bisa antar provinsi, bahkan antar negara dengan waktu yang relatif singkat. Itulah tadi pembahasan terkait jenis-jenis alat transportasi. Teman-teman juga harus tahu nih, dalam dunia transportasi kita juga mengenal istilah transportasi pribadi dan juga transportasi umum. Transportasi pribadi adalah transportasi yang digunakan oleh diri sendiri atau kendaraan-kendaraan yang biasanya ada di rumah kita atau yang sering kita lihat. Contohnya seperti sepeda, motor, dan juga mobil. Namun teman-teman, ada beberapa orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi sehingga mereka mengharuskan menggunakan transportasi umum. Nah, alat transportasi umum adalah kendaraan yang digunakan secara bersama-sama dengan orang lain dan boleh digunakan oleh siapa saja. Contohnya seperti bus, kereta, kapal, dan pesawat. Apakah teman-teman tahu untuk transportasi umum biasanya ada di mana saja sih? Untuk bus biasanya kita temukan di terminal ya tentunya. Maka ketika kita ingin menaiki bus, kita akan menaikinya mulai dari terminal. Dan jika kita ingin menaiki alat transportasi kereta, maka kita harus terlebih dahulu pergi ke stasiun kereta. Karena letak pemberhentian kereta api ini hanya ada di stasiun kereta.
Sedangkan jika kita ingin berpergian menggunakan pesawat, maka kita harus pergi ke bandara terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jika kita ingin menaiki kapal, maka kita harus terlebih dahulu pergi ke pelabuhan untuk menaiki kapal. Selanjutnya kita akan membahas apa saja nih dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat transportasi. Nah, apakah sebelumnya teman-teman tahu apa saja nih dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat transportasi? Penggunaan alat transportasi dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan loh. Alat transportasi memang memudahkan kita untuk menghemat waktu jika ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dampak dari banyaknya alat transportasi di jalan mengakibatkan adanya kemacetan dan menimbulkan polusi udara yang diakibatkan dari asap kendaraan yang digunakan. Akan tetapi, kerugian tersebut dapat dikurangi dengan cara menggunakan alat transportasi umum. Karena dengan menggunakan alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, transportasi umum juga dapat dijadikan solusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara kotor yang ditimbulkan dari asap kendaraan. Itulah tadi pembahasan terkait menggunakan alat transportasi. Jadi pada intinya menggunakan alat transportasi adalah agar memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi darat, air, dan juga udara. Alat transportasi tergolong ke dalam jenis transportasi pribadi dan juga jenis transportasi umum. Nah, kita sebagai manusia pengguna alat transportasi harus bijak dalam menggunakannya agar dampak yang ditimbulkan dari aktivitas hari-hari kita dalam menggunakan transportasi tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga bumi ini. Wah, alhamdulillah sekali nih teman-teman. Akhirnya pemaparan materi sudah selesai. Namun untuk menguji pengetahuan teman-teman terkait tadi menyimak video pembelajaran, kakak mempunyai 3 pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Yang pertama, sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam alat transportasi darat. Ya, jawabannya adalah sepeda, delman, sepeda motor, becak, mobil, truk, bus, dan juga kereta api. Pertanyaan yang kedua, jika kita ingin menaiki kereta, maka kita harus pergi kemana nih? 1, 2, 3. Jawabannya adalah stasiun kereta. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat transportasi? Ya, jawabannya adalah kemacetan dan polusi udara menjadi kotor. Wah, alhamdulillah nih teman-teman semua sudah menjawab pertanyaan yang sudah kakak berikan. Semoga semua pertanyaan yang kakak sampaikan, yang kakak berikan tadi terjawab benar oleh teman-teman semua. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel Einsteinsiel Official dan juga Humanica Laboratory agar teman-teman semua tidak ketinggalan dalam mendapatkan video-video pembelajaran dari channel kami. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!